Salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan keterkaitan antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Perkenalkan, saya Tutut, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Jepara, fasilitator Ibu Julianti Agustina, dan pengajar praktik Ibu Susianti. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai pendidik atau guru harus memiliki kemampuan dan berperan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Mewujudkan budaya positif dengan cara seorang guru dapat menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia keterkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, pembuat keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai universal. Penerapan disiplin positif bertujuan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri untuk berbuat sesuai nilai kebajikan. Dan disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat dari penghargaan atau hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi, seseorang akan melakukan sesuatu karena sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik dan psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Dan motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang melakukan tindakan tersebut karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah dan pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi, motivasi ini menjadikan seseorang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Motivasi perilaku manusia. Jika seorang guru telah memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah perilaku murid. Bila murid berperilaku berdasarkan motivasi yang pertama dan yang kedua, berarti motivasi tersebut berasal dari eksternal. Dengan demikian, guru dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sebaiknya bagi seorang guru dapat menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang dapat diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Konsep inti selanjutnya adalah segitiga restitusi. Seorang guru yang berusaha mewujudkan budaya positif
akan berperan dalam posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahap penyelesaian masalah yang dilakukan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pelaksanaan budaya positif di sekolah tidak terlepas dari modul-modul sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif di sekolah jika diterapkan akan mempermudah sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat menuntun tumbuh hidupnya sesuai kodrat yang ada pada murid. Budaya positif yang berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak adalah seorang guru yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif akan mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan demikian juga budaya positif akan terwujud jika guru melakukan peranannya dalam menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan peserta didik, dan menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Perubahan ke budaya positif sangat sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif agar tercipta suasana belajar yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal di luar dugaan saya adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dan membuat siswa menjadi lebih kuat keyakinannya bila mengambil pelajaran dari masalah sekaligus memperbaiki diri. Melalui restitusi, hubungan siswa dengan pihak yang bermasalah dipulihkan, dan fokus guru adalah menguatkan karakter siswa. Saya menyadari bahwa selama ini saya sebagai guru sering memposisikan diri saya dalam posisi penghukum, teman, dan pemantau. Ternyata, setelah saya mempelajari modul ini, saya harus memposisikan diri saya sebagai seorang manajer, sehingga dalam menyelesaikan masalah dapat dilakukan dengan segitiga restitusi. Saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi ketika ada seorang murid melakukan bullying kepada temannya. Saya menangani masalah ini dengan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang dan saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai positif di sekolah dan tertantang untuk menerapkan budaya positif di sekolah meskipun perlu usaha dan kerja keras. Hal yang sudah baik menurut saya adalah murid sudah memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah saya sebagai guru harus memposisikan diri saya sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering melakukan posisi kontrol penghukum, teman, dan pemantau. Perasaan saya kadang merasa kasihan kepada murid yang mendapatkan hukuman. Terkadang juga ada perasaan bersalah karena memberikan hukuman dan konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Akan tetapi, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyikapi masalah. Perasaan saya pun menjadi sangat senang.
Perbedaan penanganan masalah sebelum saya belajar modul ini dan setelah belajar modul ini adalah perubahan positif yang saya alami, di mana saya berusaha mementingkan komunikasi yang efektif dengan murid untuk menumbuhkan karakter kemandirian dan tanggung jawab. Saya pernah melakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Akan tetapi hanya satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh tindakan yang saya lakukan adalah, apakah kamu menyadari bahwa hal yang kamu lakukan merugikan orang lain? Menurut saya, hal yang penting lainnya yang dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, akan tetapi juga dilakukan di rumah dan di masyarakat. Demikianlah paparan saya tentang modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.